Allah jelaskan di surat Yasin ayat 36, Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan, baik dari diri mereka, apa yang tumbuh di bumi, dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana-mana orang menikah pengen keluarganya jadi keluarga apa? Sakinah. Dan sering saya sampaikan, banyak orang kurang lengkap menjelaskan makna sakinah. Sakinah hanya diterjemahkan dengan tentrem, tok. Padahal sakinah itu dari kata sakana yaskunu saknan wa sakinah. Itu artinya bukan hanya tentrem tapi menetap. Karena masing-masing ngerti hak dan kewajiban. Makanya biasanya disambung dengan apa? Mawaddah dan rahmah. Apa arti mawaddah? Ayo. Ya, sering kali pada orang ngerti sih mawaddah itu dari kata wadda yawuddu wuddan. Itu artinya rasa tertarik yang bersifat fisik. Jadi anggar wong lanang tertarik mari wong wadon karena ayune, wong wadon tertarik wong lanang karena bagusnya, itu namanya mawaddah. Dan itu salah satu pilar keluarga sakinah. Ya harus ada ketertarikan fisik. Mas Pradana tertarik sama Mbak Resti nggak secara fisik? Iya, kayaknya ora tahan kayaknya. Jadi pasti gitu, itu mawaddah. Tetapi mawaddah itu nggak cukup. Sudah sering saya sampaikan, namanya tertarik fisik, kue ora suwe. Mas Pradana paham bahasa saya? Bahkan kadang-kadang pengantin anyar gue anggar turu saling memandang, Pak. Nganti merem. Kadang-kadang ngelilir ya, didelengi baik gue ya. Bahkan ambekannya disedot. Ya, bacina ya wangi baik. Mas, kalau sekarang yang paling cantik siapa, Mas? Istri saya. Iya. Sekarang yang paling cantik istri? Saya. Pak ya. Pak, seniki sing ayu sinten, Pak? Istri saya yang paling cantik. Karena bojone yang sebelah. Makanya mawaddah nggak cukup, butuh yang kedua, namanya apa? Rahmah. Rahmah itu kasih sayang yang muncul karena tanggung jawab. Wong yang harus tanggung jawab, insya Allah kasih sayangnya muncul. Makanya Bapak Ibu, ini nasihat untuk Mas Pradana dan Mbak Resti. Saya nggak lama-lama, nasihat pertama untuk Mas Pradana dulu. Mas Pradana, kalau kepengin jenengan jadi suami yang baik, pertama coba renungi hadis riwayat Imam Nasa'i. Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlaknya itu yang paling baik terhadap istrinya. Nah, para suami tolong didengar baik-baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Mas Mas Pradana, nasihat saya, ingat akad nikah adalah janji jenengan kepada Allah, serah terima jabatan istilahnya. Yang kedua, dasari menikah jenengan jadi suami karena ibadah, begitu. Kemudian yang ketiga apa? Jadilah qawwam bagi keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 34 disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, dan qawwam sering diartikan dengan pemimpin. Tapi kalau kita lihat artinya, qawwam itu dari kata qaimani, qaimuna, qawwamun. Itu artinya orang yang tegak. Artinya orang yang menegakkan kewajibannya lebih dahulu daripada menuntut apa? Haknya. Itu arti qawwam. Ya. Kemudian yang terakhir, ya Mas, jadilah suami yang apa? Yang sabar. Karena wanita itu dalam hadis seperti tulang rusuk, Bu. Tulang rusuk wae angger dicoraken bengkonge nglalu. Tapi angger dikerasi tugel. Berarti wong wadon kudu dilem dilus begitu. Dia beda. Coba sih nanti kalau jenengan ngomong kasar dikit, istri biasanya langsung biasanya sih senjatanya kemurip nang kasur terus obah kayak gitu. Nah, biasanya senjatanya apa? Nangis, karena wong wadon gue senjatanya nangis. Bu, angger jenengan saking senenge nangis ora? Nangis. Sedih? Lah kan serba susah gue, Pak. Seneng nangis, sedih nangis tuh. Kemudian untuk Mbak siapa? Resti. Hadis riwayat Tirmidzi, khairun nisa, sebaik-baik istri itu ada 4 sifatnya. 1, inna dzarta ilaiha sarrotka. Lah nek kita orang nggo pengantin nyartok, nggo pengantin lawas barang. Ki penting. Sebaik-baik istri itu suami kalau melihatnya menjadi senang hatinya. Innallaha yuhibbul mar'atal maliqatal bazi'ata.
ma'a zaujiha al-hassan li ghairihi, ma'a ghairihi. Apa? Allah Ta'ala itu menyukai wanita-wanita yang malikah. Malikah itu pandai mengambil hati suami. Itu. Jadi kalau suami memerintahkan sesuatu jenengan lagi males, lagi enggak mood, ya bagaimana caranya? Begitu. Jangan kemudian dengan kata-kata yang kasar. Itulah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Itu. Dan bazi'ah. Bazi'ah itu apa? Halus perangainya. Itu ya Bu. Mbak Resti nanti Mas Pradana pulang dari kantor pajak kan balinya jam 5 ya. Terus bali ngomah ya dibuka kelawang karo mesem. Baik. Kemudian yang ketiga, wa in aqsamta 'alaiha abarratka. Jika engkau suami memberi nafkah, istri yang baik bisa mengatur mengelolanya dengan baik. Maka fungsi istri sebagai manajer keuangan rumah tangga itu luar biasa. Makanya istri yang baik dikasih nafkah bisa diatur. Yang namanya pernikahan baru nikah, kebutuhan banyak. Nanti sebentar lagi mudah-mudahan hamil kan begitu. Punya anak wis mikir ke 9 bulan kayak kudu mikir biaya kelahiran, akikoh aja kelalen. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing sudah disiapkan. Cuma menyiapkan peralatan bayinya tok, tapi ibadahnya juga disiapkan. Terus mulai nyicil tuku rumah, itu banyak kebutuhan. Nah istri yang baik bagaimana itu bisa ngelola keuangan. Kemudian yang terakhir, wa in ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Istri yang baik kalau suami tidak berada di sampingnya, artinya istri ini ditinggal karena suatu kebutuhan pergi dan sebagainya, maka istri yang baik bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Ya, jadi kesimpulannya jadilah istri yang punya 4 hal tadi. Istri yang bisa berdandan di depan suaminya, menyenangkan hati suami, berarti sebagai refresher bagi suaminya, motivator bagi suaminya, pendamping teman bagi suaminya. Istri yang taat pada suaminya, istri sebagai manajer keuangan rumah tangga, dan istri yang mampu menjaga kehormatan diri dan suaminya. Oh, dan terakhir ini untuk keduanya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian bagikan pakaian bagi istri itu dan istri itu bagikan pakaian bagi kalian. Artinya apa? Fungsi pakaian itu apa? Menutupi, melindungi. Jadi suami istri ini harus saling menutupi aib dan melindungi. Bojone dewek ya alane bojone dewek berarti alane dewek, begitu. Termasuk jeleknya Mas Pradana jangan dicita-citain sama siapapun, termasuk pada orang tua sendiri, Mas. Mbak. Selesaikan dulu berdua, kalau tidak mampu baru cerita ke orang tua. Sehingga nanti orang tua tidak campur tangan, dan karena banyak keluarga yang bubrah gara-gara campur tangan, orang tua terlalu berlebihan. Demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan kepada orang tua kedua mempelai, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah, karena sudah membesarkannya sampai dengan menikahkannya berarti sudah lepas kewajibannya dengan berdua. Di hadapan Allah dengan berdua sudah tidak punya tanggung jawab lagi, makanya sekarang nek bahasa Jawanya garing ngawat-ngawati apa ya? Ya, ngawat-ngawati tok. Nah, ini semuanya sudah urusan mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا وذرياتنا وتبنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لهما وبارك عليه وجمع بينهما في خير Allahumma alif baina qulubihima kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif baina qulubihima kama allafta baina Muhammad wa Khadijatal Kubra ya rabbal alamin warzuqhum dzurriyyatan thayyibah warzuqhum dzurriyyatan thayyibah warzuqhum dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana fanfa'na bi 'allamtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ridwan spesial buat tapi mudah-mudahan semuanya yang baru hadir di sini ya. Asik. Oke, ada panik. Asik. Kutunya nak ini dan red. Lambangan. Ya. Asik. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku. Iya, iya. Seperti dahulu. Aku juga rindu sikap manja darimu. Asik. Rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Asik. Lagi pertemuan itu ya. Just. Ser. Oh. Ser. Ya, pengantinnya bombong. Asik. Ya. Wong tua ya jogetnya kayak maraton. Jogetan panas kita. Karo kayak gini paling ya. Lagi. Karo kayak gini. Asik. Ya jogetnya mitun. Asik. Aku gelisah sejak kepergianmu. Sayang, ya. Tak sabar. Aku tak sabar menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah aku dan kau menanti. Asik. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Foto mas. As. Habis ini nyanyi ya mas ya. Oke, ditunggu mas. Sir. Sir. Ya wong tua ya jogetnya kayak baik. Yang ngomong bisa kayak gitu. Jogetnya jadi gendok. Ngirit. Os. Iya. Iya. Gelisah. Aku gelisah
sayang. sabar, Tak sabar. aku tak sabar menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah aku dan tak menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart, and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. 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 Well, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Well, you are the only